Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel cerita horor Ben History. Siang itu warung soto Pak Ahmadi yang ada di kota Mojokerto ramai sekali. Pada jam makan siang, warung makan yang letaknya cukup dekat dari alun-alun kota Mojokerto itu memang selalu penuh sesak oleh pembeli. Mereka yang makan tidak saja dari orang-orang tua, namun ada juga keluarga muda. Bahkan anak-anak yang masih remaja juga ikut menikmati lezatnya soto Pak Ahmadi. Jika sudah begitu, suasana menjadi riuh seperti di pasar. Sambil makan tidak sedikit dari para pembeli yang asik bercanda dan bertelepon ria. Bahkan ada yang berfoto-foto sambil menunggu pesanan yang belum datang. Saat potret memotret, tidak ada yang menghebohkan dan hasilnya biasa saja. Konon, justru setelah tidak berada di warung milik Pak Ahmadi itulah peristiwa aneh itu baru terjadi. Saat hasil fotonya terlihat di layar, tampak keanehan, yaitu salah satu yang dipotret itu ternyata seperti sedang dipangku oleh sesuatu yang aneh dan berwarna putih, menyerupai wujud pocongan. Dan dari beberapa pemotretan tersebut, biasanya hanya sebuah foto yang menampakkan gambar seperti itu. Berita foto penampakan orang yang dipangku pocongan tersebut pun ternyata cepat menyebar, dan fotonya juga menyebar dari handphone ke handphone lain. Dan setelah kehebohan itu, justru malah ada beberapa orang yang mengaku melihat penampakan pocongan yang sedang memangku seorang pembeli saat mereka berada di warung tersebut. Herannya setelah ada peristiwa itu, justru yang lain malah ikut-ikutan menambah-nambahi. Ada lagi yang menyebutkan, jika orang yang sering makan di warung tersebut bisa-bisa akan dijadikan tumbal pesugihan pocong. Tak menunggu waktu lama, akibat dari isu tersebut, warung milik Pak Ahmadi pun sepi pembeli. Pak Ahmadi yang merasa tidak melakukan apa-apa dan tidak mengetahui pesugihan itu menjadi heran sendiri. Hari itu tidak ada seorang pun pembeli yang makan di warungnya. Kemarin masih ada 1-2 orang pembeli, namun sekarang tidak ada sama sekali yang mampir di warungnya. Istrinya yang biasa membantu melayani pembeli pun sudah pulang terlebih dahulu, mungkin karena warungnya sangat sepi. Pak Ahmadi merasa lelah sekali hari itu. Jika dulu badannya lelah karena melayani pembeli, sekarang badannya lelah menunggu pembeli yang tidak ada satupun yang datang. Capek melayani pembeli membuat hatinya senang, tapi capek karena tidak ada pembeli tidak hanya membuat badannya yang lelah, tapi hatinya juga merasa nelangsa. Dalam hati lelaki itu terus bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa hanya dalam waktu tidak sampai seminggu warungnya menjadi tidak ada pembeli sama sekali? Malam itu, sebelum menutup warungnya, Pak Ahmadi sudah bertekad akan mencari jawabannya. Ia akan menanyakan hal itu kepada salah seorang temannya yang sama-sama membuka warung di sekitaran situ. Dahulu warung soto milik Pak Ahmadi yang ada di kota Mojokerto itu pernah sepi pembeli. Setiap kali dibuka mulai pukul 9.00 sampai 21.00, warung itu selalu ludes diserbu pembeli yang ingin menikmati sotonya, yang sebenarnya banyak terdapat di tempat-tempat lain. Warung soto Pak Ahmadi seolah menjadi ciri khas kota Mojokerto. Orang-orang dari luar kota Mojokerto juga banyak yang mengenal dan suka makan di warung sotonya. Jika kebetulan melintasi kota undi-undi itu, di samping rasanya yang memang lezat, harganya juga terjangkau. Begitu rata-rata alasan dari para pelanggannya. Sekitar pukul 9 malam, Pak Ahmadi menutup warungnya. Ia kemudian lalu menyempatkan keluar sebentar untuk menengok ke kanan dan ke kiri. Barangkali ada calon pembeli. Tapi malam itu memang kelihatannya tidak ada seorang pun yang akan mampir di warungnya.
Ia pun melihat beberapa warung yang menyediakan menu lain. Selain soto, telah tutup, dan hanya warung milik Pak Tono, penjual sate ayam yang masih buka. Sebelum menutup warungnya, Pak Ahmadi sempat menarik nafas dalam-dalam sembari berucap dalam batinnya, mungkin sepinya warung sotoku ini adalah cobaan yang diberikan Tuhan kepadaku. Sebab dulu sewaktu warungku ramai, aku lupa bersyukur dan kurang bersyukur. Karena itu, aku harus tabah dan sabar dalam menghadapinya. Dengan sabar ia yakin tidak akan membuat hatinya semakin gelisah. Malam itu, usai menutup warungnya, Pak Ahmadi mendatangi Pak Tono, penjual sate ayam yang masih satu deretan dengannya. Ia kemudian berkeluh kesah kepada temannya yang berasal dari Madura itu tentang warungnya yang tiba-tiba menjadi sepi pembeli. Akhirnya Pak Tono menceritakan apa yang didengarnya secara terperinci, mulai dari foto salah seorang pembeli yang katanya dipangku oleh pocongan, sampai masalah warung Pak Ahmadi yang sewaktu-waktu bisa meminta tumbal. Tak hanya bercerita, Pak Tono juga menunjukkan gambar seorang gadis yang katanya dipangku pocongan lewat telepon genggamnya. Mendengar cerita itu, Pak Ahmadi hanya geleng-geleng kepala sambil sesekali menarik nafas dalam-dalam. Tapi saat ditunjukkan gambar gadis yang katanya dipangku pocongan itu, Pak Ahmadi kurang yakin jika itu gambar di warungnya. Sebab latar belakangnya tidak jelas, dan bisa saja foto itu hasil rekayasa seperti foto-foto artis yang sering didengarnya di berita infotainment di televisi. Ia yakin bahwa isu itu dihembuskan orang yang tidak senang kepadanya. Tapi siapa yang tega melakukannya? Malam itu dengan perasaan galau, Pak Ahmadi pulang ke rumahnya yang tidak terlalu jauh dengan berjalan kaki. Barang dagangannya ditinggalkannya begitu saja di warungnya, tanpa ada yang dibawa pulang. Seperti biasanya, ia masuk dalam rumahnya yang sudah sepi dan pintunya tidak terkunci. Mungkin istri dan anaknya yang sudah berumur 7 tahun sudah ketiduran, sehingga sampai lupa mengunci pintu rumah. Namun ketika sampai di ruang tengah dan di dekat kamar yang biasa digunakan untuk menaruh barang-barang, Pak Ahmadi mendengar sesuatu yang aneh. Suara itu lirih sekali, tapi ia seperti mengenal siapa yang mengucapkan kata-kata yang berulang-ulang menyerupai pembacaan mantra itu. Kadang jin mayit, kadang jin duit, kadang jin mayit, kadang jin duit. Begitu kalimat itu terdengar sampai berkali-kali, dan tiba-tiba datang hembusan angin yang entah dari mana asalnya. Pak Ahmadi yang sedang mendekati ruangan itu sampai dibuat merinding bersamaan dengan datangnya tiupan angin tersebut. Sementara dari dalam kamar, Pak Ahmadi masih mendengar suara yang mengucapkan mantra berulang-ulang itu. Tiba-tiba lagi terdengar suara seperti benda jatuh, dan setelah itu suasana kembali sunyi. Saat Pak Ahmadi memberanikan diri untuk mengintipnya, ternyata di dalam kamar istrinya sedang menghadapi sebuah benda yang terbungkus kain putih menyerupai wujud pocongan. Tak kalah kagetnya saat benda yang menyerupai pocongan itu dibuka. Ternyata di dalamnya berisi uang tunai yang jumlahnya menggiurkan. Saking banyaknya, Pak Ahmadi seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi rasa penasaran tersebut membuat keberaniannya pun muncul untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh istrinya. Pak Ahmadi kemudian bertanya kepada istrinya yang bernama Sri Atun itu. Sri Atun pun terkejut, namun cepat-cepat wajahnya berganti dengan senyuman. Begitu mengetahui yang datang adalah suaminya. Sri Atun pun mengucapkan kalau kita akan kaya raya kepada suaminya.
Jadi selama ini diam-diam Sri Atun memuja pesugihan pocong. Berarti benar apa yang diusikan oleh orang-orang tentang warung sotonya. Pak Ahmadi seolah masih belum percaya dengan apa yang dilakukan oleh istrinya. Sri Atun tidak menjawab pertanyaan suaminya. Ia hanya diam seperti mengiyakan atas semua yang telah terjadi. Pak Ahmadi sempat tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh istrinya yang menghalalkan dengan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Ia takut bahwa semua itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik, membutuhkan tumbal misalnya. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa, sebab semua sudah dilakukan oleh istrinya tanpa sepengetahuannya. Dan penyesalan itu semakin mendalam saat anak sematawayangnya meninggal di jalan raya akibat ditabrak kendaraan bermotor sepulang dari sekolah. Pak Ahmadi sempat menduga jangan-jangan itu akibat tumbal bagi mereka yang memuja pesugihan pocong. Tapi pikiran itu sirna saat ia hanyut dalam kenikmatan yang dihasilkan dari memuja pesugihan pocong yang dilakukan oleh istrinya itu. Konon, selain bisa menarik harta benda secara langsung, mereka yang menganut pesugihan pocong juga ikut terbantu jika mempunyai usaha warung makanan, berdagang, dan sejenisnya. Pocong pesugihan itu bisa menarik pelanggan. Pelanggan bisa merasa nyaman, bahkan betah, dan ingin kembali ke tempat yang diikuti pocong pesugihan. Tapi apa yang dilakukan oleh Sri Atun, istri dari Pak Ahmadi tersebut, tak sebanding dengan resiko yang harus mereka tanggung. Kenikmatan duniawi yang mereka regu akan sirna dalam sekejap mata, tapi siksa di kemudian hari harus mereka tanggung sepanjang masa. Sebuah perbuatan tercela yang tak pantas untuk diikuti. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.